Aku mau kasih tahu nih, ini adalah 10 tips agar bebas cemas seumur hidup. Nggak bakal cemas lagi. Emang ada? Kita cemas atau kita takut, tapi kita tetap melakukannya. Kalau kita itu kan selain komunikasi, kita tuh survive karena ada rasa cemas. Cara menghilangkan rasa cemas pada sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Ih, hebat banget ya, udah kayak gini sekarang gitu. Itu kan kayak Barusan sarkas ya? dengar istilah dengan panic attack. Itu juga kan berangkat dari kecemasan kan? Betul. Nah, bedanya panic attack sama cemas tuh gimana sih? Oke guys, selamat datang lagi di podcast Ruang Tunggu. Ya, Kok kayaknya kita baca ada yang kurang ya? Tagline-nya kurang ya? Iya, Kan biasanya kalau podcast tuh ada tagline-nya. Jadi kita butuh tagline juga. Kita coba ya brainstorm. Kalau kamu ada ide nggak tagline? Apa ya? Karena kan ini ruang tunggu ya. Terus kan pasti orang dengerin kita pas lagi nunggu. Lagi nunggu, dengerin kita yuk gitu. Ruang tunggu. Apa gimana? Sambil nunggu? Enggak, ruang tunggu. Lagi nunggu, dengerin kita yuk. Oh gitu. Nah kalau aku kepikirannya, selamat datang di podcast Ruang Tunggu. Daripada bengong, mendingan dengerin kita ngomong. Ya intinya ya, podcast Ruang Tunggu ini adalah bukan cuma sambil menunggu, tapi juga untuk kita mencari ilmu. Jadi kayak untuk orang yang nunggu dan gak tahu mau ngapain lagi di jalan, suka multitasking. Nah, boleh nih sambil dengerin kita. Soalnya nunggu itu bisa bikin jadi, gimana ya, kayak gelisah-gelisah cemas Itu gitu loh. kamu aja. Ya. Emang kamu enggak? Cuma sih sebenarnya. Ya, ini kan apalagi baru episode kedua kita ya. Pertama kita kemarin membicarakan mengenai inner child sama sedikit-sedikit tentang trauma. Nah, ini baru kedua nih, kan masih baru belajar. Iya. Gimana perasaannya? Aduh, gimana ya? Gak bisa tidur. Cemas juga ya? Cemas banget. Nah, aku mau kasih tahu nih, ini adalah 10 tips agar bebas cemas seumur hidup. Nggak bakal cemas lagi. Emang ada? 10 tips bebas cemas seumur hidup. Mau Nomor dong 1. tahu Ya, nomor satunya apa? tidak ada. Tuh kan gak ada. Bikin makin cemas lu ngomong kayak gini. Nomor 2-nya apa? Nggak ada. Nah, ini nih ya kesalahan orang-orang nih. Selalu berpikir gimana quick fix, pengen cepat. Kalau cemas, pengen untuk segera mereda. Ini juga ya salah satu yang membuat banyak klien datang mencari pertolongan. Dok, aku cemas. Gimana cara biar nggak cemas lagi seumur hidup? Nah, sering nggak sih dengar kayak gitu? Sering banget sih. Bahaya loh kalau misalnya kita berada dalam kondisi yang nggak bisa merasakan cemas sama sekali. Banyak orang yang pengen seperti itu, tapi sebenarnya bahaya. Karena itu adalah bagian dari survival kita. Gitu. Tapi banyak banget nih yang bertanya ataupun pengen tuh untuk bebas dari cemas. Iya sih. Kalau dipikir-pikir, pernah baca buku Sapiens nggak? Ya dong. Of course ya, itu buku sangat-sangat bagus. Nah, di Sapiens sendiri itu ada bab di mana yang membedakan kita dengan kaum Neanderthals. Kalau kita itu kan selain komunikasi, kita tuh survive karena ada rasa cemas. Kayak misalnya zaman batu. Pada saat itu manusia pada zaman dulu tuh berkomunikasi dan komunikasinya tuh most of the times itu tentang rasa cemas. Jadi kayak tentang jangan pergi ke sebelah sana, di hutan sana ada ular titan boa gitu. Atau kayak jangan ke savana sebelah sana ada saber tooth gitu. Oh iya bener sih, dari dulu nggak ada yang ayo ke sana ada makanan viral. Gitu. Iya, nggak ada kayak gitu ya. Hidden gem nggak ada. Ada gua hidden gem di sini nggak ada. Emang kita berkembang dengan rasa takut itu ya. Iya. Dan kayaknya tadi tentang rasa takut ini nanti kita bakal bahas dan ini banyak jadi pertanyaan juga nih dari orang-orang. Oke. Jadi kalau misalnya ngomongin manusia itu nggak bisa lepas dari rasa cemas. Oke, kita bahas deh rasa cemas. Boleh. Sebelum kita bahas, mungkin kita bisa bacain kali ya pertanyaan seputar dengan rasa cemas dari para teman-teman kita. Oke. Tadadadeng, datanglah. Lagi-lagi bowl of rambutan. Yaitu sesi rambutan. Ruang diskusi dan bertukar tanya, di mana teman-teman akan mengajukan pertanyaan, kamu yang nanya, kita yang jawab. Gimana deh kalau kamu yang pilih dan kamu yang baca? Kamu yang pilih, aku yang baca. Ya. Nah, gitu. Seklek. Sini deh. Aku yang baca. Nah, ini nih ya, coba. Weh, ini nih. Bagaimana cara menghilangkan rasa cemas pada sesuatu yang sebenarnya belum terjadi? Oke. Keyword-nya belum terjadi. Mau Cemas baca lagi? sesuatu. Apa boleh mau... bahas ini dulu kali ya? Yang ini dulu. Nah, bagaimana untuk mengatasi cemas pada sesuatu yang sebenarnya belum terjadi?
Ini kita perlu kenalan dulu nih, sebenarnya cemas itu apa sih? Takut itu apa sih? Iya. Gitu ya, supaya kita sama-sama paham. Jadi gini, kalau kita ngomongin tentang perasaan kan mungkin sekarang banyak yang bilang your feeling is valid gitu, perasaanmu itu valid, dengarkan itu. Dan cemas serta takut juga sebenarnya adalah perasaan yang wajar untuk muncul dan itu harus ada. Cemas dan takut sebenarnya itu berhubungan dengan ancaman. Yeah. Aku biasanya mengajak untuk melihat gini, anggaplah itu kayak ringtone HP. Kalau ringtone HP kan, kita tahu nih dari aplikasi mana yang bunyi seperti itu. Nah, rasa cemas dan rasa takut itu juga kayak aplikasi yang bunyi dan memberitahu kita ada sesuatu nih sebenarnya berhubungan dengan adanya ancaman. Oke, bedanya rasa takut itu adalah ancaman yang berbentuk, yang cukup jelas. Oke. Sedangkan cemas adalah ancaman yang tidak terlalu jelas bentuknya. Nah, contoh biar gampang ya, mungkin gini. Pernah nggak dulu waktu kerja nih, misalnya ada atasan bos kita bilang, ketemu saya 1 jam lagi, saya mau marah-marah. Nah, takut tuh ya. Takut. Atau misalnya yang guru atau dosen, ketemu saya sekarang, mukanya galak. Nah, itu kita takut. Kenapa? Itu ancaman dan berbentuk. Berbentuk, betul. Tapi bayangkan kalau misalnya atasan kita atau dosen kita ngomong, ketemu saya di kantor, ada yang mau saya omongin. Beda ya rasanya ya. Pada saat seperti Sering itu. lagi. Nah, pada saat seperti itu, kita jadi, waduh, kenapa ya? Iya, siapa tahu mau naik gaji kan? Betul, siapa tahu diapresiasi, dapat karyawan terbaik, siapa tahu dapat ini promosi. Tapi karena itu ketidakpastian, itu jadi suatu ancaman. Dan jadi rasanya tetap aja kita gelisah. Nah, kalau kita perhatikan, rasa takut itu bentuknya seperti lebih tajam ya. Sedangkan rasa cemas itu bentuknya lebih kayak gatel. Iya sih. Kok gue jadi gatel? Nah, ya kan ada perasa-perasa kayak, gimana nih gitu. Nah, jadi ketika tadi misalnya teman kita bertanya tentang bagaimana cara untuk menghandle ya, menangani cemas yang belum terjadi, memang cemas itu belum terjadi. Kalau sudah terjadi namanya takut. Oh iya, benar juga. Itu kayak gini gak sih? Kayak, ini mungkin banyak banget ya relate ya. Lu di rumah, lu di kamar lagi baca buku, terus tiba-tiba lihat tuh di ujung kamar ada kecoa di atas. Kayak, buset kecoa, terus lu ngambil boleh nyebut merek nggak ya? Tapi kayak ngambil semprotan nyamuk gitu untuk ngambil semprotan serangga. Pas lu ambil, lu balik ke kamar, tuh kecoa udah nggak ada. Itu betul. Dari takut jadi cemas. Betul, itu dari takut nih kan kelihatan ya, wah ada ini sesuatu yang menakutkan. Berubah menjadi, loh kok hilang, cemas. Betul, dan begini, kalau misalnya ditanya, mana yang lebih bagus, takut atau cemas? Sebenarnya sama-sama nggak enak. Oke, cuma kalau aku beranggapannya gini nih, lebih baik kita ubah dari cemas menjadi takut. Oke, kenapa? Karena begini, kecoa itu semenakutkan-menakutkannya, apalagi kalau dia terbang, selama dia berbentuk, kita masih bisa menghandle. Selama kita masih punya semprotan serangga atau kita punya raket gitu, kita bisa set gitu. Punya koran juga bisa ya? Bisa, jadi yang sering terjadi adalah ketika sesuatu itu berbentuk, walaupun itu mengerikan, masih bisa kita handle. Yang sulit adalah cemas ini nggak berbentuk. Ya, tadi kita mencari nih, lah ini kok hilang kecoanya. Kemana kita harus mencari, apa yang harus kita lakukan. Itulah yang membuat perasaan cemas itu walaupun tidak kuat, nggak tajam, tapi dia terus-terusan. Jadinya kayak consuming gitu, kayak buat kita jadi rasa nggak tenang. Begitu. Betul. Nah, itu ya. Jadi tadi itu untuk menjawab tentang pertanyaan pertama ya, ini mengenai gimana cara kita menghandle suatu kecemasan yang belum terjadi. Gitu. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi di sesi semangka kali ya. Betul. Nah, lagi dong, seru nih. Ya. Aku pilihin ya. Pernah nggak sih ngerasa nih, ada pertanyaan terus nggak bisa jawab, itu juga rasa cemas juga tuh. Ya. Nih, selanjutnya semangka sih. Rambutan kedua. Saya mau tanya, kadang kalau lagi anxious, saya pingin banget nih cerita ke orang lain, tapi sering takut dijudge atau malah dianggap sepele sama mereka. Kalau menurut Dokter Andreas, sebaiknya saya simpan aja buat diri sendiri atau saya mending ceritain aja ya ke orang lain. Kalau kayak gini nih sebenarnya harus ngapain sih dok baiknya? Oke. Nah ini sering jadi problem ya kan, teman kita nih bertanya nih. Katanya kalau misalnya lagi cemas, cerita. Kan sering gitu ya, udah cerita aja sama kita. Begitu cerita, ya elah gitu doang. Adu nasib. Itu tuh. Kita bilang pain Olympic. Jadi pain kayak Olympic. beradu penderitaan. Keren banget pain Olympic gitu. Betul ya. Jadi betul sekali, ini akhirnya jadi salah satu penyebab orang menjadi khawatir. Jadi udahlah dia cemas, ketika mau cerita, cemas lagi. Kan tadi ketidakpastian. Betul. Ya. Dan ketidakpastian ini yang membuat dia menjadi overthinking. Nah, sekilas ya sekarang ini, sebelum kita lanjut dulu, apa sih bedanya cemas sama overthinking?
Itu beda ya? Sebenarnya cukup gampang untuk dibedakannya. Cemas itu kan berarti di perasaan. Overthinking berarti di pikiran. Nah, sesuai namanya ya, overthinking. Namanya tuh dari overthinking. Thinking artinya mikir. Over artinya berlebihan. Jadi overthinking adalah mikirnya kelebihan. Entah kelebihan jumlahnya, banyak banget yang dipikirkan, atau intensitasnya terlalu kuat mikirinnya, atau mungkin berlebihan waktunya, kelamaan, atau mungkin kejauhan. Mikirnya sangat jauh ke depan. Tapi ini juga nggak sih, rasa cemas tuh sangat berpengaruh kalau misalnya kayak performers. Kalau mereka misalnya nggak ada rasa cemas atau nggak ada rasa takut tampil, takut gagal ataupun apa, jadi performnya malah jadi biasa aja gitu, tidak jadi extraordinary gitu. Betul banget. Karena mereka under prepare. Betul. Makanya kan cemas ini bukan sesuatu yang buruk. Cemas itu akan bagus karena memberikan waspada bagi kita supaya kita waspada. Nah, dalam hal tadi misalnya nih, kalau misalnya kita di ruangan ini terus tiba-tiba berisik banget alarmnya bunyi, boleh loh kita mute alarm tersebut, tapi yang kita lakukan kita harus mencari. Iya, sumbernya apa ya? Betul. Jadi, kalau dalam tadi misalnya orang yang perform, ketika dia sangat-sangat kuat banget rasa cemasnya, ada yang mungkin terbantu dengan menggunakan obat. Ketika harus presentasi, harus ujian, atau mungkin menyanyi, mungkin obat bisa ngebantu meredakan, tapi dia juga punya tanggung jawab gimana untuk mengolah perasaan tersebut. Kenapa ya? Aku cemas banget. Betul. Nah, jadi bukan cuma sekadar kita menghilangkan cemasnya, tapi memproses cari tahu kenapa ancaman tersebut muncul. Dan tadi kan seperti yang kita bahas ya di buku Sapiens, diceritakan bahwa manusia itu berkembang dengan cerita dan juga dengan rasa takut. Rasa takut, betul. Berarti sebenarnya manusia itu adalah rasa takut itu sendiri ya? Manusia berkembang karena rasa takut. Ya. Itu betul sekali. Dan cemas itu sendiri itu adalah proses survivalnya manusia. Jadi kalau nggak ada rasa cemas, ya nggak ada itu juga. Ini survival, aku suka. Oh iya, survival juga ya itu. Nah ini aku mau nanya deh, kayak kan kalau misalnya tadi tuh kayak tadi pertanyaan yang pertama, gimana kalau sesuatu belum terjadi? Nah gimana kalau misalnya ternyata rasa cemas ini tuh muncul bukan karena ini bakal terjadi ke aku, tapi ini kayak terjadinya ke orang lain gitu. Contoh misalnya kita lihat berita kecelakaan pesawat deh. Lagi banyak ya? Lagi banyak banget kan gitu, lagi kecelakaan pesawat deh. Dan itu kan sebenarnya nggak terjadi ke aku, tapi kok aku ikutan cemas gitu. Padahal aku nggak lagi mau naik pesawat, aku lagi nggak mau kemana-mana. Tapi kok bisa sih aku ikutan cemas gitu? Ini survival makhluk hidup. Sebenarnya bukan cuma manusia doang. Ya kan, hewan juga bergerak dalam satu kelompok. Misalnya nih, kalau kita melihat ada segerombolan hewan, ketika yang satu belok, yang depan semuanya belok. Iya. Padahal yang belakang nggak ngeliat apa nih, cuma dia ngikutin. Kita pun mungkin seperti itu juga. Kita mengikuti sinyal dari lingkungan kita. Dan ini menariknya ya guys ya. Manusia akan lebih tertarik dengan berita buruk dibandingkan dengan berita baik. Yes. Oke. Contoh nih, misalnya ya, kamu makan di 10 restoran. Kamu nyobain makan di restoran A, B, C, D, F, G, H, I, J. 9 restoran itu baik-baik saja. Yeah. Ya. Enak bahkan. Yang satu, restoran ke-10, ini bikin kamu jadi sakit perut, muntah-muntah. Yeah. Yang mana restoran yang kita ingat? Yang sakit perut muntah-muntah sih. Yes. Padahal lebih banyak yang bagus. Yeah. Kenapa? Karena restoran yang baik-baik saja, itu nggak ada gunanya bagi kita. Betul. Untuk diingat. Nggak ada gunanya untuk diingat. Tapi yang satu ini yang berbahaya, itu perlu diingat untuk mencegah supaya jangan terjadi di kemudian hari. Oke? Sekarang kita gabungkan dengan berita-berita. Iya. Berita pesawat misalnya ya. Dia kan cerita tentang lagi banyak nih terjadi kecelakaan pesawat. Itu mungkin bukan terjadinya di kita. Bahkan mungkin terjadi di daerah, di negara yang kita mungkin nggak bakal ke situ. Yeah. Tapi kita jadi takut karena itu informasi yang kita butuhkan. Ibarat kata nih, kita nggak butuh tahu 1 juta pesawat mendarat dengan selamat. Begitu satu pesawat mengalami musibah, kita langsung mencari tahu ini maskapainya apa. Model pesawatnya apa? Sampai bikin Netflix dokumentarisnya. Langsung kan? Karena itu menarik supaya orang jadi tertarik dan bisa untuk melindungi diri. Begitu. Dan itulah kenapa kita tertarik dengan berita-berita negatif. Susah juga makanya aku mau menghindari berita negatif. Sayangnya begitu berita itu muncul, langsung tuh kita langsung tertarik dengan itu. Jadi sebenarnya boleh nggak sih aku bilang kalau misalnya kita tuh sebenarnya butuh rasa cemas tersebut? Aku setuju bahwa kita butuh rasa cemas itu. Itu yang membuat kita menjadi manusia. Aku tiba-tiba kepikiran, kan kalau misalnya kita tuh drive-nya gitu, fuel-nya, drive-nya itu dari rasa cemas kan. Kayak, aduh gimana kalau ini nggak ini, what if semuanya. Semuanya berasal dari what if. Kayak contohnya ya, produk-produk sehari-hari juga berdasarkan dari kayak keresahan masing-masing. Contoh dia paling sering,
komika. Isinya tentang keresahan semua. Nggak ada yang komika yang tiba-tiba ngomong kayak, iya hari ini saya makan 4 sehat 5 sempurna. Gak pernah. Selalu ya, gue lagi bingung nih. Gitu. Gue lagi cemas nih, gue lagi takut nih anak gue gitu. Pasti mereka datang dari keresahan. Atau isinya Twitter. Gak akan ada Twitter kalau misalnya, kalau nggak ada rasa cemas, nggak akan ada Twitter. Bahkan di Twitter atau di X itu ya, salah satu komunitas paling ramai itu adalah komunitas marah-marah. Negatif berita semua, tapi emang tertarik dengan itu. Dan tadi benar juga nih ya, gimana mengolah. Dan stand up comedian ya, para komika itu memang mereka kan ahli, terlatih untuk gimana mengolah satu keresahan menjadi sesuatu produk yang lebih bisa diterima masyarakat. Betul. Justru yang membuat menjadi lucu, jadi menarik gara-gara itu keresahan. Ya karena aku bayangin nih, gimana kalau komika mulai dengan, selamat pagi teman-teman, saya memiliki kebebasan finansial. Gitu. Keluarga saya aman, ini Alphard saya gitu ya. Bukan komika gitu ya. MLM nggak sih? Investasi. Gitu. Menarik juga nih ngomong-ngomong. Kita ada perasaan cemas yang kadang-kadang ini kok berasa gut feeling. Berasa nggak enak. Gara-gara tadi nih kamu bilang tentang investasi dan MLM. Kadang gitu ya, ada teman bilang bahwa nih aku bisa loh untuk ngajak kamu jadi kaya raya. Harusnya kan kita senang ya. Iya. Kalau temanku bilang, Andreas mau nggak jadi kaya? Mau. Gitu kan? Siap banget jadi kaya. Ya, saya bisa pastikan saya siap untuk kaya, tolong diwujudkan. Gitu. Tapi kenyataan nih, apabila ada seorang teman yang udah lama nggak ketemu kita, terus tiba-tiba, hey Andreas apa kabar? Mau ketemu nih, mau ngajakin bisnis, gitu kan? Terus dijelasin tuh, gini-gini ya. Terus kita merasa, bentar, kok ada yang aneh ya? Itu muncul dari rasa cemas juga nggak sih? Betul. Padahal mungkin yang diomongin sama dia ini semuanya bagus, menjanjikan semua. Tapi kenapa kita bisa punya rasa cemas tersebut? Karena too good to be true. Betul. Jadi terlalu dunia dongeng banget gitu. Betul sekali. Dan ini akan bilang ya, itu terjadi perasaan too good to be true, gut feeling itu karena indera keenam kita. Buset. Tiba-tiba ganti podcast. Indie bro. Gitu. Nah, sebelum kita ngomong tentang, wah indera keenam gimana nih? Jadi gini, anggapan klasik dari medis itu kan, kita mengatakan manusia itu punya 5 indera penginderaan. Ya, penglihatan, lalu penghidup, pengecap, lalu pendengaran, dan juga peraba. Sebenarnya, menurut medis itu lebih daripada itu. Contoh misalnya, keseimbangan. Ya, keseimbangan itu juga sebenarnya penginderaan juga. Atau ada namanya proprioseptif. Proprioseptif itu adalah di mana kita mengetahui lokasi. Contoh nih, kalau kita garuk punggung, ya, kan tangan kita nggak punya mata ya. Tapi kita bisa ngira-ngira ini ngegaruknya pas atau enggak. Kenapa? Karena ada beberapa orang ketika mereka memiliki masalah di otaknya, proprioseptif ini terganggu. Dia jadi sulit untuk mengetahui lokasinya. Aduh, mana kepikiran lagi. Tahu nggak sih kalau malam-malam lu mau ngecas HP, terus nggak ngelihat, bisa ada feeling gitu ya. Ada feeling. Gitu. Nah, selain itu, bukti lain nih bahwa kita punya penginderaan tuh lebih dari 5 sebenarnya. Bahkan untuk pendengaran pun sebenarnya tuh dibagi lagi. Misalnya nih, kita membicarakan tentang suatu kata ya. Kata ini adalah anjing. Nah, anjing ini bisa jadi hewan berkaki 4. Kita punya anjing 2. Anjing. Nah, bisa jadi ini adalah suatu kata makian. Nah, kata makian bisa jadi suatu pujian. Anjing. Keren banget. Keren banget. Kata-katanya sama, didengarkan oleh telinga yang sama, tapi karena nadanya berbeda, volumenya berbeda, kita bisa merasakan yang berbeda. Tapi sebenarnya nggak cuma kayak kata makian anjing doang, kayak sarkastik juga gitu kan sih? Kayak bisa, ih hebat banget ya, udah kayak gini sekarang gitu. Kayak barusan sarkas ya? Enggak, kan contoh doang. Contoh doang, tapi itu kan kata-katanya positif, nggak negatif. Terdengar sarkas nggak guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Perasaanku, gut feelingku nggak enak gitu. Tuh, kamu pinter banget deh. Sama-sama deh. Ya, jadi tadi ada perasaan-perasaan seperti gitu. Nah, ini juga kadang-kadang gut feeling itu muncul dari penglihatan. Ya, kita melihat seseorang, terus tadi kita ada tuh kayak micro expression yang kita nggak sadari. Kok rasanya gestur dia ada yang aneh ya? Kita nggak bisa menjelaskan. Nah, tapi ini semua adalah cara kita mengumpulkan data, dan tadi mungkin jadi muncul perasaan cemas. Tubuh kita menganggap sebagai sebuah ancaman. Sayangnya tadi, karena ini tidak terlihat, nggak berbentuk, kita bilangnya cemas, bukannya takut. Kalau dia datang dengan mengancam, bawa pisau, minta uang kamu, kita takut. Tapi kalau yang tadi kan, kalau ditunjuk, aduh takut, enggak sih. Tapi cemas nih. Tapi gue nggak tahu ada sesuatu yang salah gitu. Betul sekali. Kayak abis ketemu orang juga kayaknya, aduh ini kayaknya orang agak sedikit
bermasalah deh. Tapi aku nggak tahu yang mana, nggak bisa di point out juga. Betul banget. Itu gut feeling gitu termasuk indra keenam juga ya? Ya, indera tambahan lah gitu Indra ya. Kalau tambahan. bilang indera keenam nanti jadi Indie solo bro, mistis indie banget bro, gitu. iya. Nah, jadi kita mengajak untuk mengenali perasaan-perasaan tersebut. Jadi biasanya orang yang mengatakan feelingku nggak enak. Ya. Nah, dalam proses dalam terapi ataupun ini ya kita lagi mengembangkan diri, kita coba untuk membayangkan bagian mana sih dari interaksi tadi yang bikin kita ngerasa nggak nyaman. Betul. Nah, jadi kembali lagi, pasti semua yang mau kita selesaikan selalu bermulai dari awareness, kesadaran dulu akan hal tersebut. Itulah yang kita bisa untuk mulai lakukan adalah dengan menyadari cemasnya kita, penyebab cemasnya apa, kalau cemas apa yang kita rasakan di tubuh, pikiran kita apa sih kalau lagi cemas, dan lain-lainnya. Nanti kalau kita sudah ketemu masalah itu, baru kita bisa untuk handle. Oke, dari tadi bahas soal cemas. Aku jadi kepikiran satu hal gitu. Ini mungkin sering terjadi apalagi di di angkatan aku kali ya, atau nggak yang di bawah aku juga mulai ada yang terjadi. Pernah dengar, ya pasti pernah dengar lah ya, dengar istilah dengan panic attack. Itu juga kan berangkat dari kecemasan kan? Betul. Nah, bedanya panic attack sama cemas tuh gimana sih? Oke. Nah, panic attack ini istilah yang sering disalahpahami oleh orang-orang karena beda antara panic attack-nya versi medis dengan panic versi awam. Ya, kita mungkin pernah mendengarkan, aduh, handphoneku ketinggalan nih, aku panik nih, gitu. Sedangkan kalau dalam istilah medis, panic attack adalah suatu rasa takut yang sangat kuat sampai terjadi gejala di fisik. Jadi dibilang ada physical symptoms-nya. Seperti apa? Keringat dingin yang berbanyak banget, berdebar-debar, berasa seperti sesak, nafas nggak masuk, gitu. Sampai dalam beberapa situasi dia merasa seperti ini akan dunia. Oh, Gitu. wow. Segitu menakutkannya. Ya. Makanya banyak orang-orang yang mengalami panic attack jadi datang ke IGD karena mereka yakin banget ini nih serangan jantung nih. Iya. Gitu ya? Wah, nafasku nggak masuk nih. Aku bakal lewat nih. Begitu diperiksa ternyata nggak apa-apa semuanya. Fine aja, betul. Dan itu malah bikin mereka jadi bingung. Karena kalau bisa dibilang ya, oh kamu ada asma, lebih gampang. Ya. Ada penjelasannya gitu. Betul. Ketika semua baik-baik saja, malah mereka jadi bingung. Nah, sebenarnya itulah yang disebut dengan panic attack. Jadi kesalahan tubuh mengenali sinyal. Panic attack itu dimulai dengan suatu gejala di tubuh. Biasanya mungkin dari deg-degan atau rasa di lambung yang nggak enak. Lalu itu akan memberikan sinyal ke otak bahwa ada sesuatu yang salah. Nah, lalu otak kita dalam kondisi normal akan mendismiss itu. Ah, udahlah ini nggak apa-apa. Oke? Kadang kan kita ngerasa deg, udah ini nggak apa-apa. Ada berasa nggak enak, pegel, udah ini nggak apa-apa. Tapi dalam kondisi panic attack, otak kita memperbesar sinyal tersebut. Jadi dari berasa deg-degan atau berasa lambung nggak enak ke otak, loh apa nih? Karena kita cemas, turun lagi ke bawah. Jantung deg-degan, nafas makin cepat. Karena seperti itu, berasa lagi nggak enak, otak mikir lagi, loh kenapa nih kok makin deg-degan? Dan seterusnya berulang-ulang. Makanya tadi ketika berasa banget seperti seolah akan meninggal. Panic attack itu kalau aku berani yakin pasti ada pemicunya, tapi nggak selalu disadari. Oke? Aku kadang mengatakan ini, triggers untuk panic attack itu pasti ada. Sama seperti orang alergi ya. Ya, triggers itu kita anggap kayak alergi. Ketika bagi orang lain itu nggak apa-apa, bagi satu orang ini bisa jadi bermasalah. Misalnya nih, kamu alergi udang. Ketika kamu makan udang dan aku makan udang, aku nggak kenapa-kenapa. Iya sih, kamu kayak mungkin bisa ada masalah di ya jelas kan kalau misalnya udang goreng kan jelas ada udangnya ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa makanan yang dia pakai udang. Orang lain tuh kayak nggak apa-apa, pas aku makan tuh aku batuk-batuk sampai sesak nafas dan lain-lain. Betul sekali. Jadi kadang ada alergi yang disadari, ada yang nggak disadari. Nggak disadari, betul. Nah, sama triggers dalam panic attack pun seperti itu. Seandainya nih dia mengatakan aku lagi nyetir terus tiba-tiba mobilku mogok di setengah terowongan yang gelap, tiba-tiba aku deg-degan dan paniknya muncul. Itu bisa ditunjuk. Tapi kadang-kadang dia merasa tiba-tiba nih nggak tahu. Nah, situlah kita bilang kemungkinan itu tidak tiba-tiba. Ada pemicunya. Biasa sih panic attack itu berhubungan dengan tema-tema tentang terperangkap, tentang rasa nggak berdaya, tentang sakit, tentang kematian, tentang gelap, begitu. Temanya mirip-mirip semuanya. Dan ini yang mungkin nggak disadari. Gitu. Bahkan bisa jadi kita nggak sengaja melihat gitu kan, ada misalnya ambulans lewat. Lewat sekilas doang. Terus tiba-tiba berasa nggak enak gitu, berasa nggak nyaman, panic attack-nya muncul. Dan tadi ya panic attack bukan cuma perasaan gelisah doang, tapi memang ada emotional dan physical symptoms-nya yang begitu kuat. Dan panic attack bisa terjadi pada siapapun. Bahkan ada kemungkinan
kamu pun pernah nih mengalami panic attack. Ya, aku pun pernah. Kalau Kapan tuh? panic attack aku yang terakhir aku ingat itu adalah waktu ini tindik. Ada tindiknya sini, ting, yang atas. Jadi ini ceritanya lucu nih. Ya. Lagi ditindik nih, kan udah biasa tindik, jadi kayak udah dijelasin ya nggak apa-apa gitu. Pas tindik biasa sini kan agak sakit gitu. Terus begitu udah lagi proses tindik, tiba-tiba nih kakak yang tindik, tenang kak, nggak apa-apa kak, ini kak, tenang, santai kak. Terus aku kayak, hah kenapa gitu. Terus nggak apa-apa, ini berhenti kok. Aku nggak tahu apa, tapi mulai ngerasa anget, ada yang mengalir. Terus begitu lihat, kok merah gitu. Aduh, kacau. Jadi awalnya aku, berdarah gitu Iya. kan. Tapi perilaku si kakak ini yang bikin aku makin panik. Karena dia kayak, nggak apa-apa, ini berhenti kok. Terus dia ngomong, kok nggak berhenti ya gitu kan. Masalahnya kan tindiknya kuping nih. Dia ngomongnya kan di sini, ya kan? Jadi aku pas oleh gitu, terus tiba-tiba mulai tuh, dek. Nah, bayangin lagi ditindik ya, tiba-tiba, ya panic attack nih, begitu. Tapi waktu itu karena aku menyadari bahwa, ini bukan cuma cemas biasa nih, beneran berasa deg-degan, berasa nafas, berasa kayak, waktu itu perasaanku adalah aku pengen untuk bilang ke dia, Kak berhenti, cabut aja. Terus aku udah langsung mau keluar dari situ. Tapi waktu itu yang dilakukan adalah, oke, ini lagi muncul, aku tarik nafas dan menenangkan. Grounding. Betul, jadi kesana waktu itu cool banget tuh. Hampir keluar padahal tuh kan udah wah takut banget. Nah, artinya apa? Panic attack itu bisa terjadi pada semua orang dan sebenarnya nggak perlu mendapatkan pengobatan khusus. Asal kita tahu caranya bagaimana, ketika dia sudah mulai mengalami cemas, kita bisa meredakan itu. Tadi grounding namanya. Grounding itu sebenarnya istilah kayak kelistrikan ya, kita kayak napak ke bumi lagi gitu kan, supaya nggak kemana-mana nih. Balik napak bumi dulu. Ada yang dengan bernafas, ada yang dengan mungkin menggunakan penginderaannya gitu. Jadi panic attack nggak selalu harus diobati. Ya ketika muncul sebaiknya diredakan. Yang jadi problem adalah suatu kondisi yang namanya panic disorder. Wah, beda lagi Itu tuh. beda. Panic disorder adalah panic attack yang terjadi cukup sering sampai-sampai orang ini takut akan terjadi lagi. Oke, dalam situasimu tadi panic attack atau aku atau mungkin teman-teman yang pernah mengalami panic attack, kan kita takut pada saat itu terjadi. Tapi setelah mereda, syukurlah udah selesai. Yeah. Pada orang dengan panic disorder, mereka ini akan tetap takut. Jadi nggak pernah tenang. Ketika mau keluar rumah, gimana ya kalau nanti muncul lagi? Orangnya nyetir, kalau nanti macet tiba-tiba kambuh lagi gimana ya? Membuat dia jadi terhambat untuk aktivitas sehari-harinya. Dalam kondisi inilah baru dia memerlukan penanganan khusus, entah dengan psikoterapi atau mungkin dengan menggunakan obat. Karena pada saat itu otaknya tuh sudah jadi terlalu sensitif sekali. Ditoel dikit langsung jadi kayak cemas banget gitu. Nah, kasihan tuh orang-orang seperti gitu ditangani, tapi apabila ditangani dengan baik, dengan dia disiplin menjalani latihannya, pasti kok bisa perbaikan. Oke. Sekarang gimana kalau kita masuk ke sesi solusinya gimana nih? Baiklah, Kita berarti masuk ke sesi semangka, yaitu sesi mengupas solusi kehidupan. Di sesi solusinya ini, dong, Kakak. yes, solusi dong kakak. Di sesi ini kita bakal membahas praktikal ya, hal-hal praktikal yang bisa langsung dipraktikkan teman-teman untuk mengurangi kecemasan. Ingat teman-teman, ini mungkin ngebantu untuk kecemasan yang levelnya ringan atau medium. Kalau misalnya yang cemasnya berat, mungkin membutuhkan bantuan, bimbingan dari profesional. Ya, jadi kalau kalian mencoba ini boleh banget. Kalau misalnya udah mencoba dan ternyata masih ada hambatan, boleh untuk melanjutkan konsultasi dengan profesional kesehatan mental. Ya. Oke, kita bahas dari cemas dulu kali Cemas ya. dulu. Gimana sih hal paling gampang yang paling bisa dilakukan secara sederhana untuk menanggulangi rasa cemas? Baik. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kita perlu untuk mengenali dulu. Kita berikan jelas dulu nih bentuknya. Cemas ini apa sih? Salah satu caranya kalau kan adalah mengubah dari cemas menjadi takut. Oke, lucu ya. Mengubah dari cemas menjadi takut. Karena selama ini kan kita bilang kalau misalnya lagi takut, udah nggak usah dipikirin. Jangan takut. Tapi kenyataannya tadi, sama aja kalau misalnya ada alarm bunyi, kita matiin alarmnya, disuruh jangan takut, nggak bisa juga. Nggak bisa juga, iya. Ya, kita akan bisa untuk memproses dengan justru menanyakan apa hal yang paling ditakutkan bakal terjadi. Ini kita mengkonvert dari cemas menjadi takut. Contoh nih, sekarang kan lagi banyak ya isu banjir. Nah, isu banjir lagi banyak nih. Jadi ketika kita lagi cemas, kita akan ngomong tentang what if. Gimana ya kalau hujan lagi, gimana kalau ada banjir kiriman. Iya, rumah kita di Bekasi pula. Gitu. Gimana kalau air masuk ke dalam rumah. Nah, itu adalah what if, gimana kalau itu menimbulkan kecemasan. Gimana kalau, ya. Dan
gimana kalau atau what if ini nggak ada gunanya? Karena satu-satunya solusi untuk what if adalah semoga itu nggak terjadi. Iya. Gimana kalau banjir? Ya semoga nggak banjir. Iya, betul. Gimana kalau ada banjir kiriman? Ya semoga nggak ngirim. Gimana gitu kalau kan? ada badai? Ya semoga nggak badai gitu. Sedangkan itu kan nggak bisa dikendalikan. Betul. Nah, yang kita lakukan adalah kita mengubah dari what if jadi what will I do when, yaitu apa yang akan kulakukan ketika itu terjadi. Jadi justru kita bayangkan nih, hadirkan seolah-olah misalnya hari ini banjir itu datang, apa yang bakal kita lakukan? Aku kepikiran ini tahu waktu pas kemarin isu banjir itu, aku kepikiran ini pas lagi di toilet. Aduh, gimana ya kalau inspirasi datang ketika lagi nongkrong ya? Nongkrong di toilet. Gimana ya kalau misalnya tiba-tiba banjir? Terus aku langsung tadi juga aku mikir kayak, apa yang harus aku lakuin nih kalau misalnya banjir? Tahu gak prioritas aku apa? Apa? Buku aku. Aku bakal kayak ambil semua buku aku dari rak 1, 2, 3 paling bawah, aku pindahin ke rak paling atas. Duit gimana duit? Nanti dulu, buku dulu. Untung kita cashless society ya. Buku dulu sama board game. Board game, Kayak sama kan itu board game aku kayak di rak pertama yang paling bawah, pertama, kedua, ketiga itu aku akan ambil, aku harus susun di atasnya. Baik. Itu yang akan aku lakukan gitu pada saat itu. Bagus. Yang orang lain mungkin akan khawatir tentang kucingnya atau tentang anaknya, mungkin tentang bajunya. Betul. Ya, mungkin tentang elektronik. Kalau banjir tolong PS5 saya dinaikin juga ya. Dinaikin juga. Jadi nanti pas pulang-pulang, ayang aku sedang menyelamatkan buku, PS gua kerendam gitu kan kayak ya. Gitu ya. Jadi tiap orang memiliki prioritasnya masing-masing. Nah, tadi dengan kita mengetahui apa yang bakal kita lakukan, ini jadi ngebantu. Iya. Inilah kenapa kalau di negara Jepang ya, karena sering terjadi gempa. Betul. Masyarakat itu sudah disarankan untuk membuat semacam emergency kit. Iya. Ya, entah itu bentuknya tas yang isinya barang-barang untuk evakuasi, baju, supaya kalau misalnya tiba-tiba terjadi gempa, mereka nggak perlu mikir tuh. Iya. Jadi mereka langsung bangun, ambil, lalu evakuasi. Betul. Itu kan juga manfaat tadi dengan kita melakukan hal tersebut, dengan melakukan antisipasi. Benar. Nah, ini bukan overthinking. Kadang-kadang ada yang merasa, kejauhan banget, belum terjadi, sudah dipikirin. Betul. Gitu kan. Nah, beda loh antara antisipasi dengan overthinking. Bedanya apa tuh? Gimana cara kita ngebedain antisipasi dan overthinking? Oke, antisipasi itu pasti fokusnya ke problem solving. Ya, ketika ada masalah dia akan mikir gimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau kayak gini, ya udah jawabannya kayak gini. Yes. Kalau kayak gini, ya udah jawabannya kayak gini. Sampai titik yang ya kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke. Begitu. Misalnya nih, kayak misalnya kita mengatakan lagi hujan. Kalau aku jalan keluar kesambar petir gimana ya? Ya jangan keluar rumah. Iya. Itu kan, itu antisipasi. Tapi kalau mikir, tapi kalau aku udah di dalam rumah, tiba-tiba petir menyambar rumah ini, terus aku ketimpa rumah ini, gimana dong? Kan nggak ada solusinya. Iya, betul. Pada saat itulah kita ada batasan yang ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oh, jadi nggak perlu ada jawaban untuk semua pertanyaan yang ada. Gitu. Kalau bisa dijawab, kita jawab. Antisipasi, makanya namanya overthinking adalah ketika setiap kali muncul solusi, kita munculkan masalah lagi. Dan tadi sampai tahap yang akhirnya nggak ada jawabannya. Oke. Ada satu teknik yang aku sering sarankan juga kepada teman-teman dan kepada kliennya, yang namanya itu adalah premeditatio malorum. Nah, ini dari bahasa Latin yang artinya malor itu adalah bad things atau hal-hal buruk. Premeditate itu berarti kita kayak membayangkan hal-hal buruk yang bakal terjadi. Jadi premeditatio malorum ini adalah suatu teknik kalau kamu mau melakukan sesuatu ya atau merencanakan sesuatu, kamu bayangin semua kondisi yang membuat itu gagal. Misalnya mau berangkat ke Jepang misalnya. Ya, kita akan memikirkan semua situasi yang membuat kamu nggak jadi berangkat ke Jepang. Oke. Mulai dari, ternyata belum beli tiket nih. Iya. Maka jalan keluarnya adalah siapin Sudah tiketnya. tiketnya, Ternyata pasportku angus nih. Cek tanggal berlaku pasportnya. Oke. Dompetku ketinggalan. Siapin dompetnya dan lain-lain. Betul. Termasuk sampai ke, aku nggak nyampe karena pesawatnya jatuh. Kita pilih maskapai yang relatif aman. Iya. Begitu. Jadi dengan melakukan demikian, kita diajak untuk berpikir negatif sebenarnya. Tapi kita bawa ke sini untuk cari solusinya. Banyak orang yang berpikir target mereka adalah untuk menghilangkan cemas. Ya, jadi ketika tadi kan gimana supaya aku nggak cemas. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah kita cemas atau kita takut, tapi kita tetap melakukannya. Karena ini adalah hal yang penting. Iya sih, kayak podcast ini aku cemas, tapi aku tetap melakukan. Ya, karena kalau kita nungguin sampai tidak cemas, sampai nggak takut baru kita lakukan, kayaknya nggak bakal kejadian. Betul. Nah,
Ini juga salah satu ya cara aku untuk menyampaikan kepada teman-teman, tips praktikal lainnya adalah untuk daripada kita berusaha menghilangkan rasa cemas atau rasa takut, justru kita hadirkan rasa aman. Iya. Aku biasa berikan contohnya gini nih, kan kita suka bungee jumping semua di sini ya? Suka? Memang nggak? Ada yang suka bungee jumping? Nggak ada yang suka. Gimana nggak ada yang suka? Sama kita. Oke. Jadi bungee jumping itu kan suatu olahraga yang ini ya, menantang diri sendiri Iya, gitu. betul. Kita berdiri di ujung tebing, diikat tali, lompat ke bawah, terus naik ke atas dengan ceria gitu. Nggak ada yang ceria. Ya, orang situ ceria. Tapi bayangkan ya, misalnya aku punya usaha bungee jumping. Oke. Lalu ada orang yang bilang, Pak, saya mau lompat, tapi saya mau untuk hilangkan rasa takut saya dulu. Oke. Bisa jadi dia nggak bakal lompat. Iya sih. Anggaplah nih dia meditasi di pinggir jurang. Inner peace, damai. Lalu dia merasa, Kuatan dari dalam. "Wes, saya sudah siap." Begitu dia berdiri, ngelihat tebing, lemas lagi kakinya kan, nggak jadi lompat. Tapi apabila aku mengatakan gini, kamu nggak perlu untuk nunggu takutnya hilang baru melompat, tapi yang penting adalah ada rasa aman, jadinya lebih berbeda. Gini, anggaplah orang ini mau melompat, dia bilang, tapi saya takut Pak. Oh gini Pak, sudah ada 1.000 orang yang melompat sebelum Bapak. 1.000-1.000-nya bilang ini seru dan mereka mau lompat lagi Pak. Bahkan ini waiting list-nya Pak, 3 bulan buat orang-orang lompat di sini, saking serunya. Dengan kita munculkan seperti itu, bisa jadi dia lebih pengen untuk melompat. Bukan karena takutnya hilang, tapi karena ada rasa aman. Sebaliknya, anggaplah ada orang yang sudah 1.000 kali bungee jumping, udah ahli nih. Ya. Lalu dia datang ke tempat saya, mana saya mau lompat, mau bungee jumping di sini. Terus saya bilang, boleh Pak, tapi ini talinya udah agak reot nih Pak. Ya, ada serabut-serabutnya lepas gitu. Apakah dia bakal lompat? Enggak lah. Ya, bukan karena dia takut, tapi karena tidak ada rasa aman. Aman, betul. Begitu. Nah, jadi kita lihat bahwa rasa takut dan rasa cemas itu nggak buat kita hilangkan, tapi untuk kita hadirkan rasa aman di situ. Betul. Nah, ini juga sekilas ya, makanya aku ngajak teman-teman untuk mencobalah terus-menerus, cobalah lakukan hal-hal yang mau kalian lakukan. Awalnya pasti menakutkan, tapi semakin lama kan jadi semakin terbiasa. Oke, aku mau nanya lagi dong. Kalau misalnya selain tadi mengubah dari rasa cemas ke rasa takut, itu sudah bisa dipraktikkan, ada lagi nggak sih yang bisa dipraktikkan lagi? Nah, bagus. Tadi itu soalnya kita baru ngebahas tentang pikiran. Oke. Selain pikiran, kita bisa melatih tubuh kita untuk rileks. Melatih tubuh gimana caranya? Yang paling simpel adalah dengan kita nanti latihan namanya relaksasi otot, ya progressive muscle relaxation, dan juga dengan kita slow deep breathing. Oh wow, jadi ada kayak meditasi gitu nggak sih itu tuh? Berbeda. Oh beda ya? Karena kita lebih fokusnya sekarang di tubuh, di otot. Meditasi mungkin bisa ngebantu. Ya, cuma tadi meditasi itu terutama kalau misalnya kita merasa kecemasan di dalam pikiran kita atau di titik tertentu di tubuh. Sedangkan ini yang kita lakukan, kita memang menggerakkan tubuh kita. Pantasnya kayak beberapa orang ya, kayak aku kenal beberapa orang yang kayak dia stres gitu, dia cemas, dia takut jogging. Gitu, mereka jogging atau nggak lari gitu. Mau itu mereka, ada sih beberapa teman aku yang ekstrim yang kayak aduh cemas besok ada ini. Terus dia jogging tengah malam. Padahal kan kata gue tuh tengah malam tuh buat aku lebih menakutkan. Betul. Daripada hal yang itu hal yang kamu akan hadapi besok. Tapi kan menurut dia hal yang dihadapi dia besok itu lebih menakutkan dibanding jogging tengah malam. Dan ternyata ngebantu kan? Iya, dan karena dia pada banget. saat dia berolahraga misalnya, itu membuat tubuhnya pertama menjadi tense, tapi setelah itu jadi relax, jadi tenang lagi. Kalau nggak bisa olahraga. Nah, kita bisa memulai dengan sengaja mengencangkan otot kita, lalu kita rilekskan. Oh, boleh dipraktekin Sebenarnya kali. olahraga juga Iya, ya, tapi kita bisa praktekkan sekarang Boleh nih. dipraktekin nggak gitu kayak ya. gimana sih? Nggak kebayang soalnya di aku. Baiklah, jadi begini teman-teman. Pertama, kita posisikan duduk di kondisi yang nyaman. Ya. Udah nyaman dari tadi. Terlalu nyaman. Kita rasakan dulu di bagian tubuh di mana yang nggak enaknya. Oke. Tangan mungkin? Mungkin aku tangan, iya. Oke, kalau di sini bicep, Nggak, aku lebih ke ini. dada ya. Soalnya Oke. deg-degan tadi. Bahu mungkin ada berasa. Enggak sih, kayaknya tangan sama dada Baik. doang. Ketika aku bertanya ini pada orang-orang, jawaban mereka berbeda-beda. Ada yang mungkin tadi di tangan, berasa gemeteran, ada yang berasa lebih ke leher, ada yang berasa malah di rahang, berasa kakunya itu. Yang kita lakukan gini, anggaplah kita menganggap ya, ketegangan otot kita bisa kita berikan skor dari 1 sampai 10, di mana 1 itu sangat ringan, nih lemes nih, 1 itu lemes. Ya. 10 itu yang sangat tegang sekali. Sekarang kalau kita ngeliat kira-kira tangan kita berapa nih sekarang? Mungkin 3? Oke, jadi nggak yang 1, Nggak. ya, nggak juga yang 10. Iya. Nah, dalam kondisi cemas, anggaplah tangan kita tuh sekitar 5.
Oke. Jadi berasa nih, buat jadi 5 kira-kira. Jadi agak tegang, ya. Nggak 10 tapi juga nggak 1. Oke. Kita pengen membuat 5 ini menjadi 1. Tapi di sini orang bingung, disuruh relax, tapi gimana caranya? Iya. Oi, relax. Nggak bisa. Iya. Nah, salah satu cara termudah untuk membuat jadi relax adalah justru dengan sengaja kita buat jadi 10. Kita tegangkan yang sangat kuat. Coba ya teman-teman sekarang digenggam yang kencang. Kita hitung sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik nafas yang dalam. Lalu hembuskan dan lepaskan. Terus. Nah, ketika melepaskan itu, lepaskannya pun bukan yang begini, tapi benar yang kayak pasrah, lepaskan. Ketika melakukan ini, kita tuh sengaja membuat ketegangan ototnya jadi tinggi. Lalu ketika kita lepaskan, tubuh kita tuh bakal rileks. Nah, tubuh kita suka sensasi ketika suatu tension itu dilepaskan. Atau yang lebih sehari-hari kita temukan, bersin. Oh. Kalau lagi bersin kan ada tension. Iya, Lalu iya, tiba-tiba, haciu, lega. Bayangkan kalau lagi mau bersin, Nggak jadi. Bete banget. kesel kan? Karena Bete tensionnya nggak banget. dilepas tuh. Nah, itu yang membuat kita jadi ngerasa nggak tenang ketika ada tension tapi nggak bisa dilepas. Jadi tadi yang kita lakukan ya, sekali lagi kita coba. Ingat ya, ketika kita melepaskan dari 10 ke 1, pasrahkan. Ya. Oke. Coba dari tangan dulu, kita genggam yang kencang. Ya. 1, 2, 3, lebih kencang lagi. 4, 5, 6, tarik nafas dalam. Lalu kita pasrahkan, lepaskan. Tiup terus. Nah, berasa ya ketika melakukan ini, Iya, yang tadinya pegel jadi berasa kayak hangat, ada kelepas. Nah, lalu Terus setelah ini ngalir juga sih darahnya. betul sekali. Nah, habis itu bicep nih. Jadi kita begini ya, jadi kita kencangkan kayak tadi 1, 2, 3, lebih kencang lagi, 4, 5, 6, tarik nafas dalam. Lalu lepaskan. Nah, kan berasa tuh ya, lebih rileks, lebih tenang. Iya, gitu. iya. Bahu, kalau buat bahu itu biasanya kita lakukan adalah kita angkat mendekati ke telinga kayak gini ya. Jadi kayak tadi tegangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tarik nafas dalam dan lepaskan, hembuskan. Oh, nice. Ini adalah yang kami sarankan pada orang yang mengalami panic attack. Tapi ini efektif apabila belum tinggi-tinggi banget. Karena kalau sudah memuncak, udah sampai kondisi deg-degan, udah sampai kondisi yang nafasnya susah, pada saat itu susah banget bagi kita untuk mengendalikan diri. Jadi disinilah awareness-nya perlu untuk menyadari. Jadi kan waktu cerita saya lagi menjalin tindik, lalu ada berdarah itu cepat bisa ditangani. Bukan karena saya jago, bukan. Tapi karena mengenalinya awal banget. Begitu merasa deg-deg-deg, wah ini beda dari biasanya. Langsung tarik nafas, langsung hembuskan pelan, jadi cepat meredanya. Oke, aku mau nanya, hal yang tadi selain untuk cemas, bisa juga nggak untuk marah, emosi? Bisa juga, betul. Oh, nice. Ya intinya adalah kita mau untuk melepaskan. Kadang-kadang nih ya, kalau misalnya kita mungkin butuh untuk memukul sesuatu yang lembut. Jadi pas kita lagi kesel, pukul semangka. Semangka keras, Pak? Yang ini nggak? Iya, kan. Pukul seperti itu. Dan ini juga salah satu cara yang kita ajarkan pada orang yang mengalami tadi masalah kemarahan adalah dengan memukul bantal. Nah, orang nanya, kok orang pemarah disuruh mukul? Karena pembandingnya adalah dengan merusak yang lain. Ah, iya sih. Daripada dia memukul lemari, lebih baik memukul bantal. Channeling, Betul. I see. Daripada dia membanting handphone, mendingan membanting bantal. Iya, Tentu paling bagus adalah ketika kemarahan itu bisa ditangani sehingga nggak perlu Bisa muncul, diredam kayak ya tadi kan? Tapi kalau misalnya nggak, yang kita lakukan adalah gimana mengconvert ya, kita channeling dalam bentuk yang lebih sehat, yang lebih bisa diterima. Iya. Entah itu dengan menyanyi, dengan mungkin berteriak, berolahraga, nggak apa-apa. Oke, sekian mungkin sesi hari ini. Nanti ketemu lagi kalian minggu depan. Baik, dan seperti biasa ya, kita mau ingatkan lagi, buat teman-teman yang mungkin mau untuk memberikan ide ya di topik rambutan ya. Nah, ruang diskusi dan Atau bertukar tanya. ide yang mau dibahas di sesi selanjutnya. Yes. Ini Gimana cemas tuh? juga dari kalian tahu. Gimana nih mereka bisa untuk menyampaikan kecemasannya? Nah, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Sama kalau misalnya kalian mau anonimus, kalian bisa klik link di description box. Nanti kalian bisa masukin pertanyaan kalian ke situ ataupun ide kalian ke situ. Baiklah Ya. ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton episode ini. Jangan lupa yang belum subscribe, itu tuh ada tuh di situ tuh. Ya, Diklik tolong dong. di-subscribe Nah, ya, sama itu tuh nyalain ya. notifikasinya juga. Betul, supaya kalian nggak ketinggalan untuk ada update video-video terbaru dari kami. Ya, jangan lupa juga dong di-follow Instagramnya. Oh Pod iya. Ruang Tunggu. @pod.ruangtunggu. Di Instagram. Dan buat teman-teman yang mungkin mau untuk melihat sosial media masing-masing, ada saya di @dr.andreamon. Dan ada saya di @littlesora. Sampai jumpa di ruang tunggu berikutnya, dan kami percaya bahwa di setiap perhentian selalu ada cerita. Bye-bye.
coba untuk tuliskan apa hal baik yang terjadi hari itu yang paling kecil. Nah, gimana sih cara bersyukur yang benar gitu, yang sehat? Wah, kamu tuh sama-sama makan nasi sama dia, tapi kenapa dia lebih pintar gitu?